Halo teman-teman, kami dari kelas ke-9B akan membawakan seremonial pada hari ini. Mata pelajaran yang akan kami bawakan adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang akan menjelaskan materinya merupakan Angelina Siahaan, Geria Ambarita, Oriza Sihombing, Samim, Elizabeth Simatupang, Merlambok Silaban, dan Pradita Simamora. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan bahwa evolusi teknologi selalu terjadi akibat kerja keras para ilmuwan. Hasil temuan teknologi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam aktivitas kehidupan manusia. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat. Jika temuan itu terbukti dapat membantu kehidupan manusia, maka temuan tersebut dapat memasuki tahap komersial. Dewasa ini, TIK menempati peran sentral. Isu globalisasi semakin cepat meluas ke seluruh penjuru dunia karena fasilitasi TIK. Peranan TIK. Beberapa peranan TIK dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Peranan TIK dalam bidang pendidikan. Kemajuan TIK telah memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning. Melalui e-learning, interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dapat dilakukan melalui hubungan tatap muka di kelas. 2. Peranan TIK dalam bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Peran itu antara lain memberikan sumber informasi bagi masyarakat tentang masalah kedokteran. Yang ketiga, peranan TIK dalam bidang perdagangan. Kemajuan TIK telah mendorong pelaku bisnis untuk menerapkan sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. 4. Peranan TIK dalam bidang perbankan. Perkembangan TIK telah membawa bisnis perkembangan mengalami kemajuan pesat, terutama dalam sistem pelayanan kepada masyarakat atau nasabah. Peranan TIK dalam pemerintahan. Peranan TIK telah membantu pemerintah untuk mengembangkan cara baru dalam pemerintahan layanan kepada masyarakat atau publik. 6. Peranan TIK dalam pengulangan bencana alam. Dalam pengulangan bencana alam, TIK dapat berperan penting terutama dalam pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang akan datangnya bencana. 7. Peranan TIK dalam bidang industri. Teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam bidang industri. Misalnya, perencanaan sebuah produk baru terbantu dengan adanya program desain. 8. Peranan TIK dalam bidang pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan pula dengan bantuan TIK. Pemupukan pada pertanian besar dapat dilakukan dengan pesawat terbang yang dilengkapi kamera. 9. Peranan teknologi dalam bidang transportasi. Penerapan TIK dalam kegiatan transportasi sangat membantu kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna alat transportasi. C. Keuntungan TIK. 1. Memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. TIK sangat berkaitan erat dengan internet. Bahkan masyarakat pada umumnya menganggap internet merupakan wujud dan TIK. Anggapan itu benar namun tidak tepat. Sebagai salah satu teknologi hasil konvergensi atau penyatuan atau gabungan antara teknologi informasi dan telekomunikasi, internet menawarkan banyak kemudahan dalam berkomunikasi. 2. Melahirkan media sosial. Menurut Wikipedia, media sosial sebuah media online dengan para penggunanya atau user bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Peran media sosial menyumbang kepada berbagai kehidupan manusia yaitu sebagai berikut. 1. Berbagi informasi. 2. Menjalankan dan menjual berbagai barang dagangan. 3. Mengetahui suatu kejadian secara cepat. 4. Meningkatkan kesadaran sosial. 3. Membuka peluang bisnis baru. Bisnis atau berdagang dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, dikenal dengan istilah electronic commerce. 4. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Terfasilitasinya kebutuhan akan kebebasan berbicara merupakan syarat dasar demokrasi. Penyebaran informasi dilakukan secara berlangsung tanpa ada penyelidikan dari pihak yang berkuasa atau rejim. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Dampak TIK tidak saja melanda perusahaan atau organisasi swasta. Al Gore ketika menjabat wakil presiden Amerika Serikat menjadi pejabat negara pertama di dunia yang menyatakan perlunya birokrasi pemerintahan dalam memanfaatkan TIK, terutama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. 6. Melakukan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Ada banyak cara menerapkan TIK di bidang kesehatan. Di antaranya, memfasilitas konsultasi, diagnosis, dan pengobatan jarak jauh di negara-negara berkembang.
7. Memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Dengan e-learning dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara negara maju dan negara berkembang. Kita bisa belajar bersama siswa di belahan dunia lain seperti Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa lainnya melalui fasilitas e-learning. 8. Mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Pengembangan kemampuan biasanya berkaitan dengan pembinaan keterampilan dan kemampuan dasar organisasi atau individu. Untuk membantu mereka mencapai tujuan pembangunan, warung-warung informasi menggunakan TIK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin akan program-program pemerintah. 9. Memperkaya kebudayaan. TIK juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu kelompok-kelompok yang terancam agar dapat menghadapi arus globalisasi secara positif dan sesuai dengan kemauan mereka. 10. Menunjang pertanian. TIK dapat memberikan informasi yang berharga kepada para petani dalam bentuk pemeliharaan tanaman dan hewan. Kegunaan TIK juga menguntungkan para petani dalam hal memungkinkan mereka ikut serta dalam kegiatan advokasi dan koperasi, menciptakan lapangan kerja. Para pencari pekerjaan dapat menggunakan TIK untuk mencari peluang kerja di kota atau daerah lain. Mereka dapat melakukan pekerjaan baru yang tercipta akibat pemakaian TIK. Umumnya masyarakat di pedesaan kekurangan kesempatan kerja karena tidak dapat mengakses informasi tentang hal itu. Dampak negatif atau kerugian penggunaan TIK. Dampak negatif yang muncul dari pemanfaatan teknologi selalu tidak dapat terhindarkan. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Internet telah mendorong munculnya jenis-jenis kejahatan baru. Selain itu, cakupan dari kejahatan yang dilakukan melalui internet sulit diukur dampak langsungnya. Hal ini karena jangkauan internet yang sedemikian luas. Mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi. Perkembangan TIK telah mempermudah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan moral masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya sikap permisif atau menerima masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan porno aksi. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi banyak menawarkan beragam macam atau produk kebutuhan bagi masyarakat. Banyak cara yang ditawarkan oleh pemilik produk agar masyarakat mau membeli produk pembuatannya. Mendorong kekejaman dan kesadisan. Dari segi bisnis dan isi, dunia internet tidak terbatas sehingga para pemilik laman menggunakan segala macam cara agar dapat menjual laman mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat abu, sadis, dan kejam. Memperluas perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Selain itu, ada juga beberapa laman di internet yang khusus bergerak di bidang perjudian. Kita hanya perlu menghindari laman seperti ini karena umumnya laman perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya.